Oke, baik teman-teman, mohon perhatiannya. Oke, bagaimana kondisi kelas? Sudah sesuai tidak? Bagaimana dengan suhunya? Sudah, Pak. Ya. Suhunya sudah pas ya, tidak terlalu kedinginan. Bagaimana dengan pencahayaan? Aman, Pak. Ya, Siap. tidak terlalu terang ya, tidak terlalu redup. Oke, baik. Oke, kalau gitu saya panggil ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pelajaran hari ini dimulai. Silakan Mr. Ridho, dipimpin dulu doanya. Ya, kita berdoa dimulai menurut saya masing-masing. Doa dimulai. Ya, selesai. Oke, terima kasih Mr. Ridho atas doanya. Oke, coba diperhatikan di slide ini ada quotes ya. Small change can make a big difference ya. Sesuatu yang kecil itu akan berubah menjadi besar ya. Akan membuat sebuah perbedaan. Jadi mulai hari ini kita upayakan melakukan hal-hal kecil tapi positif ya, yang suatu hari nanti bisa menjadi berbeda dan bermanfaat untuk kita. Oke, tadi saya sudah kasih absen ke ketua kelas, silahkan di-share ke teman-temannya tanda tangan, karena ketika Anda tidak menandatangani absen, otomatis kalian dianggap tidak hadir. Ya, kehadiran kan berpengaruh terhadap penilaian. Ya, silahkan ditandatangani. Oke, baik teman-teman. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal kok nggak disayang-sayang. Okay, so my name is Hairul Umam. I was born in Bulukumba, January 24, 1994. So next year maybe I am 29 years old. Jadi saya lahir di Bulukumba, satu kabupaten di Sulawesi Selatan, ya, pada tanggal 24 Januari 1994. Okay, my address, okay, I live in Ponto Mangape, Bulukumba, Sulawesi. My educational background, okay, so saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Bulukumba, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian my phone number, nah you can call me. Ya, this is my phone number ya. Ini adalah nomor telepon saya, bisa dihubungi. And then okay, untuk email, jadi nanti jika kita punya tugas ya, if you have an assignment you can send to my email. This is my email. Okay, jadi kalau punya tugas nanti kalian bisa mengirim ke email saya. Oke, baik teman-teman, ada pertanyaan tentang biodata saya? Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan. Tidak ada, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, baik. Oke, karena di tempat pelatihan kita ini ada di ruangan tertutup ya, yang minim ventilasi, otomatis kita harus memperhatikan beberapa hal, teman-teman. Yang pertama, tolong diperhatikan kebersihan pada lantai. Ya, sewaktu-waktu lantai ini sudah dipel, ya tolong diperhatikan. Awas terjatuh, terpeleset, ya ketika lantai dalam kondisi basah. Kemudian jalur kabel. Ya, kebetulan di kelas ini banyak alat-alat elektronik, utamanya komputer, yang memiliki jalur kabel. Ya harus diperhatikan jalur kabelnya. Kemudian ventilasi. Ruangan kita ini kan ber-AC. Ya, jadi minim ventilasi ya, jadi itu juga harus diperhatikan. Kemudian sarana proteksi kebakaran mudah dilihat dan tidak terhalang. Di depan kelas kita ini ada alat pemadam kebakaran ya, ada APAT. Nah, itu bisa digunakan sewaktu-waktu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kebakaran. Kemudian sarana jalan keluar harus bebas hambatan dan kedap asap atau panas. Nah, ini juga perlu diperhatikan ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ada pintu darurat ya di sebelah kiri. Jadi kalian bisa keluar di kelas ini kemudian belok kiri. Di situ ada pintu darurat. Ya, tolong diperhatikan.
Ini tentang job safety analysis kita ya, JSA kita untuk di kelas ini. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ya, lanjut ya. Oke, selanjutnya rules, aturan-aturan. Oke, hidup ini banyak aturan. Orang mati saja ada aturannya, apalagi orang hidup. Ya. Ya, di kelas ini juga punya aturan. Yang pertama, no smoking. Ya. Ruangan kita ini ber-AC, otomatis ya is forbidden to smoke, sangat terlarang untuk merokok ya, perlu diperhatikan. Kemudian aturan kedua, toilet. Ini ada gambar toilet. Jadi jika ada yang ingin minta izin, jika ada ingin ke toilet, silakan minta izin ya, angkat tangan kemudian izin untuk ke toilet. Selanjutnya coffee break. Oke. Pelatihan ini menyediakan 2 kali coffee break, jam 10 pagi dan jam 3 sore ya. Ada aturannya, jadi nggak boleh coffee break selain waktu itu ya, ada aturannya. Kemudian do not be late, jangan telat ya, kita harus loyal, harus taat pada aturan ini, jangan telat. Kelas kita dimulai jam 7.30 dan berakhir jam 4.30, tolong diperhatikan ya. Don't not be late. Kemudian no mobile phone ya, jangan menggunakan mobile phone ketika sedang di kelas. Boleh digunakan tapi ya tolong dikondisikan ringtone-nya, suaranya ya, disilentkan. Oke. Kemudian jangan berisik. Ada waktu-waktu tertentu kita perlu berisik ya, contoh ketika sedang presentasi, ketika sedang diskusi boleh berisik, tapi ketika sedang penyajian materi tolong jangan berisik ya, hargai orang yang bicara, tolong hargai orang yang sedang berbicara ya. Oke, ini aturannya. Bagaimana? Ada hal-hal yang tidak sesuai? Aman Pak. Aman, Pak. Atau ada dari kalian yang ingin mengurangi atau menambahkan aturan ini? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, jadi kita mulai hari ini harus loyal, harus taat terhadap aturan ini ya. Oke. Ya. Oke, baik. Teman-teman coba perhatikan. Ketika melihat gambar ini, apa yang ada di benak kalian? Ini kegiatan apa nih? Nelpon, komunikasi. Telepon, komunikasi, apalagi? Telepon selingkuhannya itu Pak. Selingkuhan, oke. Kemudian, kenapa wajahnya bete nih ketika telepon? Selingkuhannya Nah, dulu Pak. kira-kira kenapa nih ini? Wajahnya apa nih? Tidak senang ya? Murah. Ya. Oke, pelajaran sebelumnya kita pernah mempelajari tentang making telephone calls ya. Tapi bagaimana cara mengucapkan salam, identitas diri, kemudian institusi. Nah, hari ini karena ibu ini wajahnya murung, karena dia menelpon, tapi orang yang dicari tidak ada. Ya. Ada situasi atau kondisi di mana ketika kita sedang menelpon, orang atau departemen yang dituju tidak ada. Ya. Ya. Maka dari itu, ya, kenapa kita mempelajari unit ini? Judulnya menyebutkan orang atau departemen yang dituju. Ya, ini diambil dari kode unit BHS IS 01000401. Ya, dengan judul unit melakukan panggilan telepon atau making telephone calls. Ya, diambil, kemudian saya mengambil EK ke-1, elemen kompetensinya yaitu melakukan panggilan telepon. Dengan KUK kedua, orang atau departemen yang dituju disebutkan dengan jelas ya, orang atau departemen. Materi kita ini. Kemudian uraiannya kita mengambil keterampilan mampu menyebutkan orang atau departemen yang dituju dengan jelas. Oke ya, jadi hari ini kita keterampilan poinnya ya. Oke, lanjut ya. Oke, tujuan pelatihan. Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu menyebutkan orang atau departemen yang dituju menggunakan metode tatap muka dengan standar tata bahasa Inggris. Oke, ini adalah tujuan kita. Kemudian ada manfaatnya tentunya. Manfaatnya yaitu
peserta mampu menyebutkan orang atau departemen yang dituju di tempat kerja masing-masing. Oke. Making telephone calls, ya perhatikan ya teman-teman, making telephone calls. Mengucapkan kalimat-kalimat dalam percakapan melalui telepon harus benar dalam 3 hal. Ya, perhatikan ketika kita menelpon ada hal-hal yang harus diperhatikan, terutama dalam 3 hal. 3 hal ini, yang pertama, kalimat harus memiliki tata bahasa atau grammar yang benar sesuai standar tenses bahasa Inggris. Grammarnya harus benar. Bahasa Inggris tentu beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ketika saya mengatakan saya makan hari ini, saya makan besok, saya makan kemarin, kata makannya tidak berubah tuh. Tapi kalau bahasa Inggris, saya makan hari ini, saya makan besok, saya makan kemarin, kata makan akan berubah sesuai dengan tenses. Ya, jadi perlu diperhatikan grammarnya. Contohnya kalau saya makan hari ini, I eat today. Saya makan kemarin, I ate today. Saya makan besok, I will eat. Saya sedang makan, I am eating. Ya, bahasa Indonesia kan tidak seperti itu. Ya, makan aja. Ya, itu adalah tenses ya, sesuai dengan grammar. Kemudian yang kedua, susunan kata pada kalimat atau sentence patterns harus teratur atau tersusun sesuai dengan kaidahnya. Yang pertama tadi grammar, yang kedua adalah sentence pattern-nya. Tolong diperhatikan. Ketiga, pengucapan atau pronunciations. Kata-kata pada kalimat itu juga harus benar atau mendekati pengucapan seorang penutur aslinya atau native speaker. Ya. Nah, jadi ada namanya native di dunia ini. Kalau saya tidak salah, hanya ada 6 negara di dunia ini menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan native speaker. Yang Inggris asli itu hanya 6 negara. Jadi kalau ada orang Jerman yang mengucapkan bahasa Inggris, ya itu bukan native speaker, karena dia kan Jerman. Ya, sesuai native speaker ya. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama kita ulangi, ada grammar. Grammarnya harus benar. Kemudian yang kedua, sentence pattern-nya harus benar. Dan yang terakhir, pronunciation-nya. Kalaupun tidak sesuai dengan native speaker, setidaknya mendekati pengucapan seorang penutur asli atau native speaker. Oke. Ngerti ya? Oke, itu tentang making telephone calls. Selanjutnya, ada ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan ketika menanyakan atau mencari orang atau departemen yang dituju. Yang pertama, kalian bisa menggunakan ungkapan yang ini. I'd like to speak to. I'd like to speak to. Ya. Titik-titik ini bisa diganti dengan nama orang. Misalnya, I'd like to speak to Miss Anci. Ya. Tergantung situasi dan kondisinya. I'd like to speak to Mr. Rida. Ya. Kemudian yang kedua, could I speak to someone at? Ya, titik-titik ini bisa diganti dengan nama perusahaan atau instansi atau departemen. For example, could I speak to someone at Google? Ya, bisakah saya berbicara dengan seseorang yang ada di Google? Ya, ini contoh ungkapannya. Kemudian yang ketiga, could you put me through to Mr. Jones please? Could you put me through to Mr. Jones please? Ya. Ini adalah ungkapan yang sangat sopan ini ya. Could you put me through to Mr. Jones please? Ya, ini adalah salah satu ungkapan sopan ketika sedang mencari orang atau departemen. Kemudian yang selanjutnya, am I speaking to Mr. John Smith, the production manager? Perbedaan yang ketiga dan keempat adalah keempat ini menyebutkan jabatan dari seseorang ya. Kebetulan Mr. John Smith ini adalah seorang manajer produksi atau the production manager. Oke, selanjutnya, am I dialing number 5502109? Ya, apakah saya terhubung dengan nomor ini? Ya, ketika tidak mengetahui nama orangnya ya, tapi nama nomor teleponnya. Oke, next. I'd like to speak to Alan Baker, please. Oke, saya ingin berbicara dengan Alan Baker. Oke, the next one. I actually wanted to speak to Pat. Saya ingin bicara dengan Pat. Yeah. Okay, and then the last one.
Is Pascal there at the moment? Apakah Tuan Pascal ada sekarang? Ya. Ungkapan-ungkapan ini bisa kalian gunakan ketika sedang menanyakan atau mencari departemen atau orang yang dituju. Ya. Oke, Miss Anci, tolong diperhatikan. Oke, repeat after me ya, Miss Anci. Okay. I'd like to speak to. I'd like to speak to. Could I speak to someone else? Could I speak to someone else? Could you put me through to Mr. Jones, please? Could you put me through Mr. John, please? Okay, good. Am I speaking to Mr. John Smith, the production manager? Am I speaking to Mr. John Smith, the productions manager? Okay, good. Okay, ini lewatannya susah menyebutkan nomornya nih. I'd like to speak to Ellen Baker, please. I'd like to speak to Ellen Baker, please. Okay, good. I actually wanted to speak to Pat. I actually wanted to speak to Pat. Okay, good. Is Pascal there at the moment? Is Pascal there at the moment? Oke, thank you Miss Anci. Bagus ya. Itu adalah ungkapan yang bisa kita gunakan ketika mencari atau menanyakan orang yang dituju. Oke, lanjut. Oke, berikut ini ada 2 percakapan singkat tentang mencari orang atau departemen yang dituju. Ya, saya memberikan bold untuk membedakan bahwa inilah ungkapan yang dimaksud ya ketika menanyakan orang atau departemen yang dituju. Contoh yang pertama, misalnya orang pertama mengatakan BP Company, Mr. Smith's office. Ya, di sini ada yang saya bold. Ya, ini adalah ungkapannya ya. Could I speak to Mr. Smith, please? Ya. I'm sorry, Mr. Smith is out now. Will there be any message? Ya, ada pesan tidak? Please tell Mr. Smith, Mr. Richardson from Manchester called about a new contract. Ini menyebutkan alasan telepon ya. Oke, contoh yang kedua. Di sini ada 2 ungkapan yang kalian bisa gunakan. Yang pertama, is that Mr. Russell? Nah, apakah ini Mr. Russell? Oke, kemudian, this is John Brown. Ini adalah John Brown. Ya, 2 contoh ini adalah referensi tentang bagaimana kita menanyakan atau menyebutkan orang yang dicari atau departemennya. Oke, ada pertanyaan teman-teman tentang conversation? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, ya kita simpulkan dulu ya. Dari pokok bahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta mampu menyebutkan orang atau departemen yang dituju menggunakan metode tatap muka dengan standar tata bahasa Inggris. Oke, karena tidak ada pertanyaan, ya saya yang memberikan pertanyaan. Ini, Pak. Ya. Oke, silakan. Saya bagi 2 kelompok. Kelompok 1 sama kelompok 2. Oke, untuk kelompok 1, perhatikan. Kelompok 1 akan melaksanakan percakapan atau conversations menggunakan model ini. If the person who is need is in. Jadi kelompok 1 percakapannya modelnya itu jika orang yang dicari ada. Ya. Kemudian untuk model 2, if the person who is wanted is out right now. Jika orang yang dicari tidak ada atau sedang keluar. Jadi silakan saya bagikan kertasnya. Sini ada petunjuk. Ya, ada petunjuk percakapannya. Silakan diperhatikan, dibaca. Jadi silakan kelompok 1 berpasang-pasangan. Ada yang menjadi person A, ada yang menjadi person B. Ya, kemudian saling bercakap menggunakan model 1. Sedangkan kelompok 2 juga sama, dibagi silakan berpasang-pasangan menggunakan model 2 jika orang yang dicari atau departemennya tidak ada. Oke, silakan. Could you connect me with telephone number 521-3764? I'd like to speak with Miss Blaine Taylor. Hold on the line, please. I'm trying to... Baik, terima kasih Miss Anji sudah mempraktekkan. Oke, sini ada kata yang menarik nih Miss Anji. Contohnya nih. Yes, she is. I'll connect you with her. Ya, ini ada kata I, kemudian apostrof, kemudian double L. Ya, maksudnya apa nih? I will. Oke, I will ya.
Oke, jadi orang Inggris itu, terutamanya orang Amerika, suka menyingkat-nyingkat kata. Ya, beda dengan maksudnya orang Amerika itu American style itu biasanya suka menyingkat-nyingkat. Contohnya, I'll ini berasal dari kata I will, ya. Kemudian misalnya di sini ada kalimat could you connect me with telephone number, ya, nomor ini. Ini merupakan ungkapan yang bisa digunakan untuk mencari atau menanyakan orang atau departemennya. Salah satu contohnya ini. Oke. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oke, saatnya kita evaluasi, ya. Kita evaluasi tentang materi yang sudah saya berikan tadi. Waktunya 3 menit, ya, untuk evaluasi. Apa yang dikerjakan? Ya, saya bagi kertasnya. Di kertas ini ada petunjuknya. Jadi silakan duduk berpasang-pasangan dengan pasangan yang tadi, ya. Kemudian perhatikan, please sit in face and make a face-to-face position. Then practice to make a conversation using the guide below. Jadi silakan duduk berpasang-pasangan, kemudian praktekkan percakapannya yang sudah di kertas itu. Titik-titik ini silakan diganti dengan namanya, ya. Misalnya person A mengatakan good morning Mr. Umam Office, ya, di sini nama kalian nih. Silakan dibagi berdasarkan kelompoknya. Di sini ada situasi. Situasinya adalah person B is calling up PT Jaya Selalu now. This telephone call is received by person A, the secretary to the president director. Oke, silakan waktunya 3 menit. Silakan dihafalkan percakapannya, kemudian kita praktek berpasang-pasangan. Ya. Oke, silakan. Baik, itu untuk evaluasinya. Oke, saya sudah menilai ketika kalian bercakap tadi, ketika melakukan conversation, ya. Sekarang ada tugas tambahan, ya. Tugas tambahannya adalah buatlah video percakapan tentang mencari orang atau departemen yang dituju bersama temanmu. Pasangan yang tadi, ya. Jadi silakan buat percakapan, conversation tentang materi tadi, kemudian direkam, divideokan. File videonya silakan dikumpulkan melalui link, ini linknya, ya, bit.ly/making telepon calls, ya. Paling lambat pada hari Kamis sebelum jam 12 malam. Oke. Ini adalah tugasnya, ya, bikin video percakapan. Ya, ada pertanyaan tentang tugasnya? Ya. Oke, baik. Nah, jadi itulah materi kita pada hari ini. Tolong kelasnya dibereskan, komputernya dimatikan, ya, di switch off komputernya dimatikan. Kemudian kita tutup kelas kita pada hari ini. Oke, baik. Silakan ketua kelas berdoa dulu sebelum menutup kelas kita pada hari ini. Mr. Rida, silakan. Sebelum kita pulang dari tempat, marilah kita sama-sama baca doa dengan agama masing-masing. Doa dimulai. Ya, selesai. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time.